Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Kan Sejian Savitri dengan NIM 23231034. Nah, pada part 2 kali ini aku bakalan bahas tentang AutoCAD. Jadi, sebelum kita ngebahas tentang AutoCAD, kita itu perlu banget mempersiapkan alat tempurnya, yaitu laptop. Terus itu jangan lupa di laptopnya diinstal AutoCAD, yang mana kalau di laptop aku sendiri itu aku menginstal AutoCAD tahun 2021. Dan jangan lupa juga siapin mouse biar lebih nyaman aja kerjanya. Kalau ini aku pakai dari Miniso. Terus itu udah nih, kita install si AutoCAD. Pertama, aku bakalan ngenalin tentang si AutoCAD-nya itu. Tapi sebelum itu, kalau kita mau gambar, apalagi ini gambar teknik, yang mana itu adalah suatu hal yang pasti. Misalnya kita pengen gambar rumah atau bangunan apapun, kita itu perlu tahu namanya satuan apa yang bakalan kita pakai. Jadi untuk ngetik satuan itu kita pencet unit. Nah, di sini aku pakai desimal. Nah, precision ini adalah tingkat ketelitiannya mau sampai berapa. Di sini aku pakai yang nolnya 4 di belakang koma. Terus itu di sini skalanya mau pakai kilometer, meter, sentimeter atau milimeter. Aku pakai sentimeter aja. Terus tinggal pencet oke. Jadi ada itu internasional, maksudnya mau satuannya internasional ataupun Amerika. Terus itu kita pencet DS. Nah, di sini ada di snap and grid, dimana situ kayak kita aktifin snapnya on. Dimana di situ bakalan ngebantu kita untuk kayak kalau kita mau buat garis, jadi garisnya kayak ada magnetnya atau untuk saling tarik-menarik gitu, ntar dijelasin gitu. Terus itu kita ke pola tracking, dimana pola trackingnya diaktifin. Di sini angle-nya kita atur 90 derajat, yang mana di sini tuh kalau misalnya tuh kita pengen bikin garis. Nah, lurus atau enggaknya atau kayak suatu ini lurus nih, terus tuh pengen garis dan tuh bikin persegi, tahu lurus atau enggaknya itu pakai pola tracking dan 90 derajat aja diaktifin. Terus tuh ada object snap, ini bakalan ngebantu untuk si magnetnya itu di tengahnya kita aktifin semuanya, aku aktifin untuk semuanya. Terus itu kita pencet oke. Nah, komponen dasarnya itu adalah kalau misalnya kita mau menggambar ataupun membuat suatu bangunan, biasanya itu pakai garis atau suatu objek itu pakai garis. Nah, di sini ada namanya line, polyline, circle, ARC. Di sini ada rectangle, ada center, ada head, ada move. Di sini ada rotate, ada trim, ada eraser, ada explode, ada fillet, ada macam-macam lainnya. Di sini juga di sini ada pan, ada zoom, ada orbit. Terus di sini ini ngarahin bahwasanya kita lagi di posisi mana nih, bagian atas kah, bagian bawah kah gitu. Nah, lanjutnya kita itu bakalan ke komponen dasarnya, misalnya garis. Kita pakai yang di sini dari atas nih, garis. Nah, jadi pola tracking itu ngebantuin, tengok nih, ada kan segaris bantu hijau-hijaunya yang muncul. Nah, itu ngarahin oh kita lurus nih, oh ini enggak, ini agak kemiringan berapa derajat gitu. Kita tinggal pencet. Nah, gitu. Terus itu kita misalnya pengen bikin persegi panjang, terus itu dibantu lagi. Ini kalau biar sama, kita lihat ada kan si kotak hijau. Nah, kotak hijaunya itu untuk ngebantu bahwasannya oh ini udah presisi gitu. Ini kita bikin jadinya persegi dulu, segitiga tuh. Nah, contohnya masih segitiga ini. Nah, kita mau bikin persegi, tapi sebelumnya aku mau bakal ngenalin pan itu untuk nge-slide yang gini, mau misalnya mau ke kiri, mau ke kanan, bisa nge-zoom in atau nge-zoom out gitu juga. Oke, jadi sebenarnya sih kita mau bikin persegi panjang, terus tuh pencet escape. Oh ya, kita pilih option juga, jangan lupa. Nah, di option di sini aku bakalan jelasin dulu sedikit. Di mana di display ini ada color theme, yang mana mau kita gelap kah atau terang. Di sini aku pakai yang gelap. Terus itu di sini ada kursornya. Kursornya ini mau ukuran berapa? Misalnya 100, kita apply dan 100. Segini coy, panjang banget 100. Kita pilih lagi option atau OP aja, nggak apa-apa sih. Nah, kursor highlighternya aku pencet seumpama 15 aja. Itu jadi agak lebih kecil kan dari yang tadi. Terus itu di sini open and save. Aku pilihnya AutoCAD 2010, yang mana ketika misalnya aku nge-share
file ini, ataupun misalnya aku ngerjain bareng temen-temen nih di laptopnya satunya, mana tahu AutoCAD-nya itu versi terbaru atau yang terbawah itu bisa sama-sama dibuka gitu. Jadi yang ibaratnya penengahnya itu adalah 2010 gitu, aku pakai 2021, jadi AutoCAD yang ke bawahnya itu masih bisa pakai. Terus kita pencet oke. Nah, jadi aku mau bikin persegi panjang ya. Nah, kita bisa juga tuh ketik line gini. Nah, misalnya di sini sampai sini. Ternyata sorry. Dari sini. Line dari sini ke sini. Oke. Terus bawahnya lagi deh segini. Terus ini sini. Nah, ini udah garis bantu ya. Jadi di AutoCAD itu ngebloknya bisa dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Jadi kita coba dari kiri ke kanan. Yang mana kalau kiri ke kanan itu, kalau kita blok, kalau dia nggak kena secara full, dia nggak bakal lihat cuma yang kanan ke bawah. Tapi kalau misalnya kita itu dari kanan ke kiri, kayak nih. Dari sini ke sini. Nah, tiga-tiganya itu kena, meskipun yang si atas sama bawahnya itu nggak secara keseluruhannya kena gitu. Jadi lebih mending kita ngebloknya itu kayak hasil blokannya itu lebih banyak itu dari kanan ke kiri. Nah, tadi kan kita bikin persegi segitiga sama persegi panjang ini nggak pakai ukuran sama sekali ya. Nah, seumpamanya kalau kita mau pakai ukuran gimana tuh? Yaitu dengan pencet line nih, line. Terus tuh di sini kan ada ya specification, specific first point. Nah, di sini misalnya tadi kan satuan kita di sini adalah apa tuh? Oh, ini yang kita pakai adalah cm. Oke, cm. Misalnya aku mau bikin persegi, paling persegi aja. Persegi dengan 50. Mau kemana kita arahin 50-nya? Oke. Kecil ya guys. Nanti kita bisa ngezoom kok. 50. Di sini juga 50. Nah, gimana ngezoomnya? Kita bisa pakai pan. Ini ngezoomnya, guys. Ketengahin gitu, lepasinnya. Atau seumpamanya nih tiba-tiba aku dapat file dari temanku. Ini kan aku bikin segini kayak kan nggak ada ukurannya nih ya. Gimana kita bisa ngecek sih ukuran dari suatu bidang ataupun suatu bentuk tertentu? Yaitu dengan kita pencet list keluar. Nah, misalnya di sini nih. Nah, bakal keluar bahwasannya segini tuh 50. Yaitu yang satuan kita pakai tadi bisa dicek pakai units. Ya, yang kita pakai adalah cm. Begitu. Line. Namanya di sini aku mau bikin 70 aja deh. 70. Itu ke bawahnya sini adalah 30. Nah, ini kan kita ke atasin dulu, terus kita bakal ngeliat si garis bantunya. Itu di sini. Terus ini juga akan ke atasin juga bisa. Enter. Gitu teman-teman. Jadi di sini yang kalian tahu bahwasannya ada line dan polyline. Apa sih sebenarnya bedanya line dengan polyline? Jadi kalau line itu yang aku bikin dari tadi ini pakai line ya guys. Aku sumpahnya pengen bikin juga dari polyline. 50, sini 50, ini tuh 50, ini tuh juga 50, ini tuh juga 50. Oh ya, langsung ke titik hijau aja juga bisa. Oh ya, ini gak pas 50 guys, jadi kita ulang aja. Pokoknya gitu deh. Nah, umpama nih kita bikin asal aja lah dulu untuk kasih tahu perbedaan si polyline dengan line. Jadi umpamanya nih kita pengen ngehapus dari polyline, ngehapus suatu objek. Kalau kita dari awal itu pakai polyline,
itu satu aja udah hilang alias kehapus gitu. Sementara kalau kita pakai line itu cuman yang garis itu doang, nggak semuanya, nggak keseluruhannya. Jadi kalau misalnya kalian tuh untuk pengen pakai detail kita pakai line aja. Sementara kalau pengen kayak oke ini salah semua di bagian ini, pakai line. Tapi aku nyaranin kalau kalian buat apa-apa itu pakai line aja, nggak apa-apa pelan-pelan satu-satu garis-garis. Yang penting kalau misalnya ada salah pun juga yang dihapus ya bagian tertentu aja, bukan keseluruhannya yang ikut terhapus. Begitu. Nah, trapesiumnya ada garis yang kelebihan. Gimana ngapusnya? Nah, jadi ngapusnya itu pakai trim atau ada simbol gunting gini, atau bisa kalian juga ketik trim, trim kasih gitu ya. Nah, jadi kita arahin ke sini, sering ke sini. Udah deh. Kalau pakai eraser, misalnya aku ulangin dulu. Kalau pakai eraser itu tuh garis-garisnya semuanya itu bukan kelebihan, tapi malah semuanya. Tapi kalau pakai trim itu yang kelebihannya aja gitu yang dihapus. Gitu. Nah, ini tuh segi 4. Aku mau bikin dia tuh agak tumpul atau agak ada sudutnya gitu. Itu tuh kita bisa pakai eyelet. Terus itu kita pencet R. Radiusnya mau berapa? Misalnya aku pengen 2. Habis dikit itu kita pencet aja yang pertama sama yang kedua. Nah, segini tuh 2. Terus itu juga kita misalnya mau eyelet lagi. Di radiusnya adalah misalnya 10. Di sini sama di sini. Tuh, beda kan? Terus itu misalnya kita terlalu gini nih. Hilang nih gambar gue, gimana coy gitu kan? Gimana nih? Ke zoom out. Nah, kita bisa pencet zoom. Terus itu pencet E. Nah, itu udah di tengah-tengah gambar kita. Gitu. Jadi jangan takut. Nah, di sini seumpamanya aku pengen warnain si persegi panjangku ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan klik hatch, atau di sini ada juga hatch. Nah, di sini ada berbagai jenis macam. Misalnya pakai bata deh ini, gitu kan. Terus itu kalau angel itu mau batanya agak diputar-putar gini kah atau gimana gitu kan. Nah, tapi aku normal aja lah 0 gitu. Nah, kalau ini itu untuk kerapatan, misalnya aku ganti 50, nggak ada hilang dia. Tapi kalau kita ganti jadi 4, ada makin gede. Jadi itu kalau makin kecil dia makin banyak si bata-bata yang kita butuhin gitu. Nah, terus itu ini tuh warnainnya mau warna apakah si bata kita ini mau warna oranye kah atau gimana. Kalau misalnya udah ya udah tinggal kita close gitu deh. Jadi untuk perkenalan atau dasar-dasar AutoCAD aku jelasin sampai sini dulu ya. Bye bye. Jadi nantikan part 3 nya guys, tentang gimana aku membuat suatu apa ya yang 2 dimensi dan 3 dimensi. Bye bye.